Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Octavia Anggraini dari Prodi Manajemen dan Bisnis Digital dengan NIM 2201012245. Di sini saya akan menjelaskan tata cara posting ke buku besar pada perusahaan jasa yang sudah diajarkan oleh dosen pengampu saya, Bu Evi Dwi Kartikasari, SAK, MAK. Baik, langsung saja kita bahas pengertian buku besar. Buku besar berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan yang mengikhtisarkan buku pembantu yang berisi semua daftar perubahan laporan keuangan dari suatu entitas atau perusahaan. Buku besar merupakan dasar pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi. Macam-macam buku besar ada dua, yaitu buku besar umum dan buku besar pembantu. Buku besar umum adalah semua perkiraan yang ada dalam suatu periode tertentu seperti kas, piutang usaha, persediaan, utang usaha, dan modal, di mana perkiraan-perkiraannya saling berdiri sendiri dan berfungsi mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap perubahan aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Sedangkan buku besar pembantu adalah buku besar yang digunakan untuk mencatat perubahan utang atau piutang dengan memisahkan kreditur maupun debitur yang satu dengan lainnya. Biasanya buku besar ini disebut buku tambahan. Bentuk-bentuk buku besar ada 4, yaitu bentuk T, bentuk skontro, bentuk stafel saldo tunggal, dan bentuk stafel saldo rangkap. Yang pertama, buku besar bentuk T. Buku besar bentuk T adalah bentuk buku besar paling sederhana, hanya berbentuk seperti huruf T besar, sebelah kiri menunjukkan sisi debit, dan sebelah kanan menunjukkan sisi kredit. Nama akun diletakkan di kiri atas, dan kode akun diletakkan di kanan atas. Contohnya seperti pada gambar berikut. Yang kedua, buku besar bentuk skontro. Buku besar bentuk skontro biasa disebut bentuk 2 kolom. Skontro artinya bersebelahan atau dibagi 2, yaitu sebelah debit dan sebelah kredit. Contohnya seperti pada gambar berikut. Yang ketiga, buku besar bentuk stafel saldo tunggal. Buku besar bentuk ini digunakan jika diperlukan penjelasan dari transaksi yang relatif banyak. Dikatakan saldo tunggal sebab kolom saldo debit maupun saldo kredit hanya satu kolom saja. Contohnya seperti pada gambar berikut. Yang keempat, buku besar bentuk stafel saldo rangkap. Buku besar bentuk ini hampir sama dengan bentuk kolom saldo tunggal. Hanya perbedaannya kolom saldo dibagi 2, yaitu kolom saldo debit dan kolom kredit. Buku besar bentuk ini yang sering digunakan di perusahaan, contohnya seperti pada gambar berikut. Buku besar dibuat dengan tujuan dapat memberikan informasi saldo ataupun nilai transaksi untuk setiap kode perkiraan dalam suatu periode akuntansi tertentu, sebagai bahan atau informasi untuk menyusun laporan keuangan sebagai bukti atau validasi dari semua data yang telah terkumpul. Pembaharuan terhadap akun yang terdapat pada buku besar umum dan berkas-berkas data transaksi, sebagai pencatatan penyesuaian terhadap akun-akun perusahaan, sedangkan fungsi buku besar sendiri adalah untuk mencatat secara rinci setiap transaksi yang berpengaruh terhadap harta, uang, dan modal, beserta perubahannya. Mengumpulkan data transaksi, menyiapkan laporan keuangan, mengelompokkan transaksi-transaksi sesuai dengan akun masing-masing. Sebelum saya menjelaskan tentang posting ke buku besar, pastikan Anda sudah memahami cara membuat jurnal umum terlebih dahulu. Berikut contoh jurnal umum dari Salon Risa pada bulan Desember 2017. Pada tanggal 1 terjadi transaksi penanaman modal sebagai modal awal sebesar 50 juta rupiah. Tanggal 2 terjadi transaksi pembayaran sewa sebesar 12.600.000 rupiah. Tanggal 4 pembelian peralatan sebesar 3.900.000 rupiah. Tanggal 6 pembelian perlengkapan secara kredit sebesar 10 juta rupiah. Tanggal 7 penerimaan pendapatan sebesar 14 juta rupiah, tanggal 9 pelunasan hutang sebesar 7 juta rupiah, dan tanggal 12 penerimaan pendapatan sebesar 20 juta rupiah. Selanjutnya, posting dari jurnal umum ke buku besar. Nah, di buku besar itu berisi semua transaksi yang berhubungan dengan akun atau rekening yang akan dibuat.
Dan pembuatan buku besar itu berurutan sesuai dengan kelompok dan nomor refnya ya teman-teman. Misalnya, di sini ada akun kas. Nah, di tanggal 1 ada transaksi penanaman modal sebesar 50 juta rupiah. Posisi kas di sebelah debit mempengaruhi perubahan saldo kas. Maka dari itu dimasukkan ke dalam buku besar akun kas. Saat memasukkan ke dalam buku besar, yang pertama, buat kolomnya terlebih dahulu. Di sini saya pakai bentuk stapel saldo rangkap, kemudian tulis akun beserta nomor akunnya jika ada. Setelah itu isi tanggal sesuai transaksi di jurnal umum dan masukkan keterangan sesuai transaksi apa yang dilakukan. Nomor ref sesuai nomor akun yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Kemudian kolom debit atau kredit isi sesuai nominal transaksi yang dilakukan, dan terakhir kolom saldo isi sesuai dengan posisi saldo yang awal masuk. Jika posisi transaksi di kolom debit, maka di kolom saldo juga mengikuti posisi dan jumlahnya. Setelah itu di tanggal 2 transaksi pembayaran sewa yang juga mempengaruhi perubahan saldo kas sebesar 12.600.000 rupiah. Posisi kas di sebelah kredit maka akan mengurangi saldo kas. Kolom tanggal, keterangan, dan ref lakukan hal yang sama seperti yang awal yang telah saya jelaskan. Karena transaksi ini kas di posisi kredit, maka isikan nominal sesuai transaksi di posisi kredit. Kemudian untuk kolom saldo, jika posisi saldo yang awal di sebelah debit dan transaksi selanjutnya di posisi kredit, maka saldo kas kita kurangkan dengan nominal transaksi kedua. Dan jika saldo yang awal sudah dikurangkan masih di posisi debit, maka masukkan posisi debit. Jika nominal transaksi kedua lebih besar, sisa pengurangan kita masukkan di kredit, dan begitu seterusnya. Lakukan hal yang sama sampai tidak ada yang tertinggal. Transaksi yang berkaitan dengan akun kas maupun yang lainnya hingga selesai sampai nomor ref dan akun terakhir. Nah, ini contohnya ada beberapa akun yang sudah saya buat. Ada akun kas, kemudian perlengkapan toko, sewa dibayar di muka, peralatan, hutang usaha, modal awal Nyonya Risa, dan pendapatan jasa. Setelah memasukkan semua nominal transaksi tersebut, kita lanjutkan untuk ke tahap laporan keuangan bagian neraca saldo. Neraca saldo adalah suatu laporan yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Dan tujuan dibuatnya neraca saldo adalah sebagai cara untuk mengetahui keseimbangan jumlah debit dan kredit di buku besar. Neraca saldo membantu untuk menguji kebenaran jumlah sisi debit dan sisi kredit pada saldo-saldo akun buku besar. Nah, ini langkah-langkah pembuatan neraca saldo, yaitu menghitung setiap saldo akun buku besar, mencatat debit atau kredit di keterangan saldo, menjumlahkan total debit dan kredit di masing-masing kolom, cek apakah angka di kolom debit sama dengan di kolom kredit. Selanjutnya, perhatikan contoh neraca saldo yang telah saya buat. Untuk kolom neraca saldo, seperti yang sudah saya contohkan, bagian atas berisi nama perusahaan, di baris kedua laporan yang dibuat. Nah, di sini isikan neraca saldo. Kemudian baris ketiga berisi periode pembuatan laporannya. Kolom neraca saldo ada 4. Kolom pertama ada nomor ref atau nomor akun, kemudian nama akun, setelah itu kolom debit dan kredit. Setelah pembuatan kolom, kita lanjutkan untuk pengisiannya. Pengisian nomor akunnya kita sesuaikan dan pastikan berurutan. Setelah itu kolom nama akun, isi sesuai dengan akun yang sesuai dengan nomor akun yang telah Anda tulis di buku besar yang telah Anda buat. Setelah itu, untuk kolom debit dan kredit, sesuaikan dengan nominal yang ada di buku besar paling akhir dalam sebuah akun. Misalnya saldo kas terakhir transaksi sebesar 11 juta di posisi debit, maka isikan neraca saldo sesuai nominal dan posisinya. Lakukan hingga akhir akun di buku besar yang telah Anda buat. Setelah Anda masukkan, hitung jumlah kolom debit dan kolom kreditnya. Pastikan jumlahnya sama. Jika jumlah tidak seimbang atau sama, koreksi lagi apa yang membuat jumlah akhir tidak seimbang antara debit dan kredit.
Baik, saya kira cukup untuk penjelasannya. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaian yang saya sampaikan. Dan saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.